Hai Sobat Planner, kali ini kami akan membuat video terkait pembangunan jembatan di Kabupaten Karimun. Nah, pada video kali ini kami akan membagi jembatan menjadi dua jembatan, yaitu jembatan yang menghubungkan Pulau Karimun Kundur dan jembatan penghubung antara Pulau Jang dan Pulau Pau. Untuk menilai kelayakan dan dampak pembangunan jembatan, kita mulai dengan beberapa tahap identifikasi. Pertama, mengidentifikasi fisik pulau. Kedua, identifikasi faktor pendorong dan penghambat. Ketiga, identifikasi SWOT untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman. Dan yang terakhir, menentukan prediksi lokasi rencana pembangunan jembatan. Yang pertama, tahap identifikasi fisik kawasan jembatan antar pulau. Terdapat aspek kemampuan lahan yang memuat jenis tanah dan guna lahan pulau, serta aspek jarak antar pulau yang menilai kedekatan pulau. Kami mendapati bahwa jenis tanah di sekitar pulau yang akan dibangun jembatan merupakan jenis tanah marine, dengan kepadatan rendah dan kestabilannya bersifat kurang stabil. Penggunaan lahan di pulau-pulau tersebut didominasi oleh perkebunan, hutan, mangrove, permukiman, dan industri. Pembangunan jembatan ini nantinya akan mempengaruhi guna lahan di sekitarnya, yaitu dari segi ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan. Jika meninjau jarak dan kedekatan tiap-tiap pulau pada rencana pembangunan jembatan Kabupaten Karimun, ditaksir jaraknya hanya berkisar 100 meter hingga 3 km. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan jembatan sangat mungkin dilakukan. Kedua tahap, identifikasi faktor pendorong dan pematas. Terdapat beberapa faktor pendorong pembangunan jembatan, yaitu jaringan jalan. Ketersediaan jaringan jalan yang menghubungkan sarana-prasarana termasuk jembatan dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup penduduk. Jaringan jalan yang telah terbentuk menjadi pertimbangan positif terhadap pembangunan jembatan. Padatan penduduk. Jika dilihat peta kepadatan penduduk, dapat dinilai bahwa beberapa wilayah di Kabupaten Karimun tergolong pada jenis kepadatan tinggi dan sedang. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa pembangunan jembatan harus dilakukan untuk meningkatkan mobilitas penduduk dan pendorong pembangunan infrastruktur. Tak hanya itu, dengan adanya pembangunan jembatan ini membuat kemungkinan untuk terjadinya pemerataan kepadatan penduduk di Kabupaten Karimun. Konektivitas antar wilayah. Konektivitas yang baik akan meningkatkan akses antar pulau, mengurangi waktu dan biaya perjalanan, dan meningkatkan efisiensi distribusi barang, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan jembatan antar pulau di Kabupaten Karimun akan menghubungkan 10 kecamatan di kabupaten. Melihat besarnya potensi manfaat yang akan diperoleh apabila kecamatan ini dapat terhubung, akan mewujudkan keseimbangan pembangunan antar kawasan, serta perkuatan ekonomi wilayah. Sehingga pembangunan jembatan antar pulau ini layak dipertimbangkan. Lantas, apa yang menjadi faktor penghambatnya? Faktor yang dapat menghambat pembangunan jembatan adalah faktor bencana alam. Bencana alam seperti banjir dan abrasi dapat menghambat pembangunan dan operasi jembatan. Peta rawan bencana berikut menunjukkan area mana saja yang rentan terhadap bencana di Kabupaten Karimun. Nah, daerah yang berwarna hijau menunjukkan daerah yang tidak rawan bencana, sedangkan daerah yang berwarna merah menunjukkan daerah tersebut merupakan daerah yang rawan bencana banjir dan abrasi. Tahap ketiga, yaitu identifikasi SWOT. Pembangunan jembatan antar pulau selanjutnya, kami melakukan analisis SWOT untuk menentukan kelayakan untuk mengatasi permasalahan yang tepat dalam pembangunan jembatan. Agar dapat dipahami, kalian bisa melihat tabel berikut. Dengan melihat tabel ini, kita bisa melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam membangun jembatan Kabupaten Karimun. Pada tabel ini juga, kami telah menentukan strategi untuk mengatasi ancaman dan kelemahan dengan menggunakan kekuatan dan peluang.
Setelah melakukan identifikasi fisik, faktor pendorong dan penghambat, serta analisis SWOT, kami menentukan daerah mana saja yang sesuai dan cocok untuk membangun jembatan tersebut. Kalian bisa melihat daerah mana saja yang sesuai dengan melihat peta ini. Daerah yang bergaris berwarna kuning inilah yang sesuai dibangun jembatannya. Dapat disimpulkan, setelah melakukan penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Pertama, pembangunan jembatan Kabupaten Karimun ditunjukkan sebagai bentuk konektivitas penghubung antar pulau-pulau dengan menganalisis aspek fisik dari pulau yang direncanakan, pertimbangan berbagai faktor pendorong dan penghambat, serta dilakukan analisis SWOT. Maka pembangunan jembatan antar pulau dianggap layak untuk dibangun. Yang kedua, pembangunan jembatan membawa berbagai dampak, di antaranya meningkatkan konektivitas antar pulau, pemerataan pembangunan, meningkatkan mobilitas penduduk, dan efisiensi pendistribusian barang. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Dadah!